Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifada wat tazakkur wat tazkir wan naf'a wal intifa wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dilala ala al huda wad du'a ila al khair ibtigha'a maradatillah wa ifdhalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil lil imam an-Nawawi wa bihi ilaihi qal wa ammal ahadisu. Adapun hadis-hadisnya, fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkanlah aku dan apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kasratu su'alihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibu, maka apabila aku melarang kalian atas sesuatu, fajtanibu, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi syai'in, dan jika aku perintahkan kepada kalian terhadap sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih, disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Kalau di dalam Al-Quranul Karim ada yang namanya sabab nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Di dalam hadis ada juga namanya sababul wurud, sebab datangnya hadis, atau sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, dalam hadis ini yang akan kita bahas ada sababul wurudnya, ada sebab datangnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah. Nabi nyatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami dan beliau bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kalian yang namanya haji, maka hajilah kalian. Ada perintah di sini. Kemudian tiba-tiba ada seseorang mengatakan kepada Nabi, aqullu amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Fasakat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diam. Sampai ini orang menanyakan 3 kali, aqullu amin ya Rasulullah, aqullu amin ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diam, beliau menjawab, lau qultu na'am la wajabat walam mastata'tum. Kalau aku jawab iya,
maka nanti jadi wajib itu haji tiap tahun dan kalian gak bakal mampu. Kemudian beliau bersabda, zaruni ma taraktukum, biarkan aku dan apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taksurul istifsal, jangan kalian ini banyak-banyak ngerinci. Udah aku ngomong segitu, ya segitu kalian terima. Jadi sebabnya seperti itu. Nah, orang yang bertanya ini dikatakan nama ulama namanya Aqra bin Habis, yang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan telah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian pergi haji, maka pergi hajilah kalian. Nah, yang nanya ini namanya Aqra bin Habis. Dia yang bertanya, ya Rasulullah, tiap tahun sampai 3 kali dia bertanya. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, kalau aku jawab iya, nanti jadi wajib dan kalian gak bakal mampu. Siapa yang bisa mampu pergi haji tiap tahun? Karena digantungkan dengan kemampuan, baik dari segi material, ya, duitnya, dan juga dari biayanya, dan juga dari segi kemampuan fisiknya. Siapa yang bisa? Berat. Kalau tiap tahun. Makanya sama Nabi dibiarkan. Gitu. Karena asal daripada amr dalam ilmu usulul fikih, ya, kalau kita bahas ghayatul wusul di sini, al asah, ya, annaha li talabil mahiyah. Maksudnya perintah apapun, ya, ketika datang itu yang diminta adalah husul al-fi'il, terjadinya itu pekerjaan. Ketika Anda mengatakan gum, berdiri, dari lafaz gum itu yang Anda tuntut, yang Anda minta adalah terjadinya berdiri. Dan tidak ada dalam kandungan lafaz fi'il amr itu yang menunjukkan pengulangan, menunjukkan sekali atau 2 kali, menunjukkan langsung atau berangsur-angsur. Karena asal katanya perintah itu adalah husul mahiyah, yaitu husulul fi'il, terjadinya sebuah pekerjaan. Cuman yang namanya marrah itu daruri, kata ulama usul, satu keharusan. Karena apa? Nggak bisa wujud nyata itu pekerjaan berdiri kecuali dengan ente berdiri walaupun hanya satu kali itu. Nah, dalam konteks hadis ini ketika Nabi mengatakan fahaju, sebetulnya ketika 1 kali itu sudah cukup. Jangan ditafsir lagi sampai apa tiap tahun ya Rasulullah. Berarti kalau kata-kata tiap tahun ngulang terus kan berarti. Sedangkan dalam lafaz kata-kata Nabi fahaju asalnya nggak ada seperti itu. Marrah yang diminta. Maka di sini Al-Imam Ibnu Allan beliau mengatakan, ya, yambaghi ayyaktafi minhu bima yasduqu alaihi lafaz, gitu. Wahwal marrah al-wahidah, sekali itu sudah cukup. Maksudnya ketika Nabi sudah mengatakan Allah telah mewajibkan kepada kalian pergi haji, maka hajilah, ya sekali juga sudah cukup. Nah, kemudian ini sahabat nafsil tiap tahun ya Rasulullah. Kalau tiap tahun berarti ada tuntutan buat pengulangan. Padahal lafaz dari Nabi itu belum tentu ada pengulangan, tidak menunjukkan kata pengulangan. Faham? Jelas? Jadi ketika Anda mengatakan gum, berarti yang Anda minta terjadinya berdiri. Gum, berdiri. Berarti yang Anda minta di situ adalah berdiri.
Dalam kandungan lafadz gum itu tidak ada pengulangan, tidak ada sekali dua kali, asal lafadznya. Al-asah kalau dalam kitab Ghayatul Usul. Walaupun ulama di sini ada perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan anal asal fil amri yaqtadil marra, ada yang mengatakan yaqtadit tiqrar dan macam-macam. Tapi al-asah itu kata ulama al-usul ya, di Ghayatul Usul yang dituntut itu adalah wujud nyatanya apa yang diperintahkan untuk diri, ya wujud nyatakan itu berdiri. Apakah ada pengulangan, apakah ada ini, apakah ada itu? Oh, di dalam kandungan lafaz itu tidak ada. Cuman yang namanya marrah itu doruri, harus. Karena satu pekerjaan nggak mungkin diwujud nyatakan kecuali dengan yang paling sedikit. Yang paling sedikitnya hanya satu kali. Berarti ketika Anda katakan berdiri, ya berdiri walaupun cuma sekali. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan untuk diulang. Seperti apa? Sholat 5 waktu. Itu kan ada dalil-dalil yang menunjukkan perintah itu berulang-ulang. Atau hadduz zina ya, hadnya zina. Terus kemudian apa? Masalah saum, zakat, itu ada dalil yang menunjukkan pengulangan. Jadi tiap tahun harus dibayar, tiap tahun harus puasa, kewajiban. Nah, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dan menjelaskan bahwasanya di antara penyebab hancurnya umat-umat terdahulu adalah banyaknya pertanyaan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis ini termasuk atau di antara yang menjadi penyebab hancurnya umat-umat terdahulu, hancurnya kekuatan mereka dan persatuan mereka sampai mereka mendapat azab isti'sal. Kadang-kadang azab isti'sal itu azab yang diratakan, nggak disisain, diratain semua. Yang terjadi kaum Nabi Lut diratain, yang terjadi dengan kaum Nabi Nuh itu isti'sal, diratakan. Itu di antara penyebabnya itu adalah kasratus su'al. Karena di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau memberi peringatan keras kepada kita dan ancaman kehancuran. Nah, kalau di situ Nabi sudah memberikan peringatan keras, bahkan ada ancaman di situ, berarti menunjukkan perkara itu hukumnya haram. Berarti apa? Diambil dari konteks ini keharaman berselisih dan banyak nanya tanpa dorur, min ghairi doruratin, bahasanya banyak nanya yang nggak mestinya. Kenapa demikian? Karena perselisihan itu ya, kebanyakan bertanya itu termasuk apa? Menjadi penyebab berpecahnya hati dan lemahnya ini agama. Maka itu diharamkan. Jadi ulangin sekali lagi, ya di sini dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menegaskan kepada kita termasuk sebab menjadi hancurnya umat-umat terdahulu, pecahnya persatuan mereka, pecahnya kekuatan mereka sampai mereka mendapat azab isti'sal, azab yang merata, itu diantaranya adalah karena sebab kasratus su'al dan ikhtilaf. Jadi banyaknya nanya, watakalluf, kadang-kadang juga maksain nanya, nggak perlu nanya tapi dia maksa-maksain nanya. Begitu juga ikhtilaf di dalam perkara-perkara ya. Tapi mereka ini tidak berpegang teguh kepada syariat Allah. Bukan nggak boleh berselisih berselisih pendapat, boleh-boleh aja, tapi acuannya itu adalah syariat Allah. Makanya kita bilang dalam perdebatan itu bisa nyari kebenaran, bisa juga nyari pembenaran.
Kalau nyari pembenaran bukan kebenaran dari perdebatannya, sampai subuh nggak bakal kelar. Karena masing-masing apa? Nyari dalil pembenaran. Tapi kalau nyari kebenaran, sebentaran juga kelar. Tapi siapa yang berani jamin hawa nafsu tidak ikut campur, emosi tidak ikut campur? Karena faktanya yang kita lihat, perdebatan yang terjadi, yang dicari adalah pembenaran bukan kebenaran. Makanya emosi yang muncul. Ketika emosi sudah muncul, hawa nafsu yang sudah muncul, maka fisik yang diserang, aib dia yang diserang, itu yang banyak terjadi. Makanya ikhtilaf seperti ini, ikhtilaf yang tidak dibolehkan. Karena acuannya bukan syariat Allah, akal dan hawa nafsunya. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melarang sahabatnya secara umum, ya, kebanyakan nanya. Kenapa? Karena kalau kebanyakan nanya itu bisa menjadi penyebab berat buat mereka. Umpama ini perkara didiamkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi, andai kata aku jawab iya, kata Nabi, bakal jadi wajib. Ketika jadi wajib, tiap tahun kita kudu haji, berat atau enggak? Kan berat. Ini yang nggak dimau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an khil wa qal wa kasratis su'al wa idha'atil mal. Nabi melarang banyak ngomong, banyak nanya, buang-buang harta. Nah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau tahu baik dari Muhajir wal Ansar, mereka dulu seperti ini. Enggak banyak ngomong, enggak banyak nanya, enggak buang-buang harta. Bahkan di sini mereka nggak mau nanya kepada Rasulullah, walaupun jiwa mereka itu menginginkan untuk bertanya. Kenapa? Karena mereka ngikutin perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan banyak nanya. Padahal di dalam hati mereka sudah terpatri iman yang sangat kuat. Tapi hawa nafsu mereka tahan, ngikut dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan banyak bertanya. Seperti yang kemarin kita jelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk dan patuh terhadap ajaran yang aku bawa. Padahal mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau hanya menyampaikan apa yang diwahyukan. Dan selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, wahyu tetap turun tidak putus dari mereka. Ketika terjadi suatu kejadian, maka langsung di situ turun penjelasan, turun wahyunya. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kalian jangan sampai kalian itu jatuh dalam kesesatan. Maka pada waktu itu apa nggak ada hajat buat bertanya. Karena apa? Ketika terjadi satu kejadian langsung turun jawabannya, belum sempat nanya sudah turun jawabannya. Nah, yang dibutuhkan apa? Pemahaman atau penjelasan dari ayat atau wahyu yang turun tersebut. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Maksudnya tunggu, lihat, perhatiin kalau Quran turun,
Maka sesungguhnya tanpa perlu kalian tanya, kalian udah dapetin jawabannya. Ini maksud dari firman Allah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya sesuatu, kalau dimunculkan maka akan bikin berat kalian. Maksudnya nunggu, lihat gitu. Karena nggak terjadi satu kejadian kecuali Allah langsung jelaskan tanpa perlu kalian nanya. Coba kita lihat, ini halus sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai apa? Mereka itu ketika pengen bertanya, ya, mereka nunggu ya utusan-utusan yang datang dari luar Madinah. Kalau mereka kan hidup bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dari luar Madinah, dari pedalaman-pedalaman, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih keringanan. Dalam rangka pendekatan kepada mereka, kedua untuk memudahkan mereka, yang ketiga bekal ketika mereka pulang buat mendakwahi kaumnya. Nah, Nabi di situ ngizinin buat nanya di situ kalau orang-orang luar kampung yang ada di pedalaman-pedalaman. Nah, ini sahabat nunggu momen ini, saking mereka tidak mau nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Anas, ya. Nuhina Anas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perkara, fa kana yu'jibuna ayyaji ar-rajulu min ahli al-badiyah. Justru kita senang kalau ada orang datang dari pedalaman, ini pasti nanya. Ini yang kita harapkan. Kita nggak bisa nanya, biar mereka yang nanya. Gitu. Fayas'aluhu wa nahnu nasma. Dia yang nanya, kita yang dengerin. Seperti apa? Ada rajul min ahlil badiyah atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari pedalaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'a qaimah. Kapan kiamat itu terjadi? Siapa sahabat berani nanya begini kepada Nabi? Nggak ada yang berani nanya, karena dia dari pedalaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Dijawab itu Nabi. Apa jawab Nabi? Wailak madza a'dattalaha. Celaka engkau, apa yang engkau persiapkan buat hari kiamat itu? Qala ma'adattulaha illa anni uhibbullah wa rasulah. Ane enggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, kecuali apa? Kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Maka sahabat bertanya, wa nahnu kadzalik ya Rasulullah. Kita juga demikian ya Rasulullah. Maksudnya apa? Kita nggak punya persiapan terhadap hari kiamat. Yang kita punya itu cuman modal kita adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala na'am, iya kata Rasulullah. Fa farihna yauma idzin farhan syadida. Kami gembira itu hari gembira yang sangat luar biasa. Ini gara-gara pertanyaan siapa? Orang dari perkampungan. Jadi kalau nggak ada itu nggak berani nanya tuh sahabat. Makanya di sini bertanya ada hukumnya. Ya, bukan berarti larangan nanya, larangan mutlak, enggak. Di sini adalah apa, bertanya ini ada hukumnya. Ya. Ada kalanya pertanyaan ini hukumnya matlub syar'an. Diminta secara syariat kita buat nanya. Dan ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, fardhu ainin ala kulli muslimin. Hukum nanya itu bisa jadi fardhu ain bagi tiap-tiap muslim. Maksudnya apa? Muslim nggak boleh tinggal diam, nggak boleh berdiam diri untuk bertanya. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaan dari perkara-perkara yang mereka tidak tahu dari urusan agama dan hukum-hukum syariat. Perkara yang memang wajib mereka kerjakan dan diminta untuk ditunaikan. Seperti apa? Masalah al-wudu. Itu kan dituntut secara syariat. Hukumnya wudu, tafsilnya wudu. Begitu juga hukum sholat. Ini kan perkara-perkara yang berkenaan dengan fardu ain. Tiap muslim nggak boleh meninggalkannya. Maka ketika ada yang dia tidak tahu dari perkara-perkara itu, wajib dia bertanya, nggak boleh dia diam. Seperti apa nih sekarang puasa? Yang berkenaan dengan puasa ditanyakan.
Nanti apa? Bab zakat, yang berkenaan dengan zakat ditanyakan. Itu hukumnya fardu ain. Karena apa? Puasa hukumnya fardu ain. Zakat hukumnya juga, zakat fitrah juga hukumnya fardu ain. Ada yang muskilah, ada yang ragu dalam masalah-masalah tersebut, maka wajib dia tanyakan, tidak boleh dia tinggal diam. Ada kalanya nanya hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Nggak wajib atas tiap-tiap person orang muslim. Kalau yang awal kan apa? Wajib tiap-tiap person orang muslim untuk bertanya perkara-perkara agama dan hukum-hukum syariat yang menjadi fardu ain buat dia. Tapi kalau fardu kifayah enggak wajib bagi tiap-tiap personal muslim. Dalam artian kalau satu sudah menanyakan, maka gugur buat yang lain. Seperti apa? Seperti memperluas di dalam bab ilmu fikih. Contoh antara yang fardu ain dengan yang fardu kifayah. Yang fardu ain, yang wajib, dalam wudu kita wajib basuh muka. Ini fardu ain. Yang namanya ghusl itu ngalirin air ke muka, itu fardu ain. Wajib kita tahu. Maka nggak cukup wudu begini doang. Ambil air begini, habis itu cepek. Nggak sah dia punya wudu. Paham? Jadi harus mengalirkan air. Ini wajib. Kalau dia nggak tahu perbedaan makna ghusl dan masa, wajib dia tanyakan. Karena yang Allah firmankan di dalam ayatnya, faghsilu, yang namanya ghusl berarti ngalirin air, bukan berarti air ditaruh begini terus kemudian dibuang tuh air terus kemudian dia begini-gini doang, maka tidak sah. Terus dalam muka ini ada 20 jenis rambut fardu ain untuk ditanyakan. Gitu. Jelas. Ada yang di alis ini, terus jenggot, ada yang di sini, ini, macam-macam. Ada 20 jenis rambut. Wajib dia ketahui. Satu tidak dibasuh maka tidak sah basuhan mukanya. Tuh. Ini yang fardu ain. Yang luasnya lagi, umpama orang mukanya dua, depan belakang, itu cara wudunya gimana? Nah ini kan berarti memperluas di dalam bab fikih. Itu hukumnya fardu kifayah. Ada orang mukanya satu, kalau ini kan depan belakang mukanya, itu cara wudunya gimana? Kalau ada orang mukanya nyamping, satu, dua, begitu, itu gimana cara wudunya? Ini tawassuk di dalam bab fikih. Nah ini yang fardu kifayah ini khususianya santri. Tuh. Paham? Tawassuk di dalam bab fikih, tawassuk di dalam syariat itu khususianya santri, bukan orang-orang awam. Tuh. Jadi kalau orang awam pengen dapat perluasan seperti itu, ya jadi santri. Tuh. Paham? Makanya ketika kita menjelaskan atau ngajar dengan orang-orang awam, yang kita jelaskan apa? Fardu ainnya aja buat mereka. Karena apa? Kalau fardu kifayahnya ini khusus santri. Faham? Karena apa? Karena santri di sini dibilang apa? Mereka lah yang bakal jaga agamanya Allah. Jadi harus apa? Harus paham masail itu detail, rinci, jelas. Tuh. Jadi dalam diri ente itu ada fardu ainnya, ada fardu kifayahnya. Makanya beda ketika ane ngajar di masyarakat, ane ngajar di santri. Ketika di santri lebih detail. Tapi ketika di awam, yang ane jelaskan hanya fardu ainnya aja. Yang wajib aja buat mereka. Karena kalau kita luaskan seperti masalah begini, mereka makin ngaco. Otaknya travel kemana-mana. Tuh. Paham? Jelas di sini. Ada kalanya dia sunnah. Tuh. Nanya tapi hukumnya sunnah. Seperti apa? Seperti nanya tentang apa? Amal-amal kebaikan. Nanya tentang apa? Perkara-perkara yang bisa deketin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain yang fardu-fardu, dari yang sunnah-sunnah. Itu hukumnya sunnah. Atau ada sunnah-sunnah dalam wudu, dalam sholat yang kita tidak ngerti, kita tanyakan. Jadi ada kalanya soal itu hukumnya sunnah. Seperti apa? Itu tadi amalul bir, pekerjaan-pekerjaan apa, kebaikan-kebaikan, amal-amal baik apa yang harus kita kerjakan.
Terus apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari fardu yang kita kerjakan. Nah, nanya itu hukumnya sunnah. Tapi ini dianjurkan setelah dia paham yang fardu ain. Jadi jangan diloncat. Ya. Nah, ada kala soal manhi anhu, soal yang dilarang dalam syariat. Ini juga ada tingkatannya, ada kalanya haram kita bertanya seperti ini. Bahkan berdosa kalau kita tanyakan. Seperti apa? Bertanya perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dan Allah tidak munculkan. Seperti apa? Seperti hari kiamat. Nanya tentang hari kiamat, nanya tentang hakikatnya ruh. Haram. Sama juga mendetail masalah-masalah begini juga haram karena bisa yuaddi ilal fitnah. Bisa mengarah kepada fitnah. Karena apa? Perkara-perkara seperti ini adalah perkara-perkara yang Allah rahasiakan. Udah ilmunya indallah, jangan didetail, kita fokus aja yang di fardu ain. Awam banyak sholatnya yang masih belum benar, wudunya masih belum benar. Jangan kita bahas-bahas masalah ruh itu bagaimana, namanya ruh bagaimana. Ruwet orang akhirnya, pusing. Jadi jangan tanya-tanyakan. Kalau umpama dia bahas masalah seperti itu kemudian jadi fitnah di kalangan umat, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahin kecuali diri ente sendiri. Tuh. Paham? Karena apa? Bertanya masalah ini hukumnya haram. Dosa. Terus kedua apa? Nanya tujuannya ngolok-ngolok. Kita pengen lihat nih guru alim apa enggak nih, kita tes, tanya. Itu juga haram, ngetes guru. Ngolok-ngolok sama juga. Nanya ala wajhil istihza. Terus apa ya? Bertanya perkara-perkara yang berat-berat. Dalam artian apa? Ketika ente tanyakan kepada ulama, nih ulama mikir dulu, keras mikirnya. Mutolaah lagi. Jangan ditanyakan perkara-perkara kayak gini. Ini hukumnya haram. Kenapa? Nggak ada manfaatnya buat agama. Wa mislu soal, ya. Al-istighal biha, kita dalam-dalamin sama. Atau ilqauha 'alan nas, kita sampaikan perkara itu kepada manusia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sabdanya, sayakunu fi ummati aqwam yata'atafu qahum udhalal masail ulaika syiraru ummati. Ini yang menjadi penyebab. Betul Nabi ngomong nggak salah. Kata Nabi, nanti bakal terjadi di umatku, akan ada di umatku suatu kaum. Ini fuqahanya sendiri yang memberikan bahas-bahas masalah yang rumit-rumit, ya, bikin bingung orang awam. Kata Nabi, ulaika syiraru ummati. Mereka seburuk-buruknya aku punya umat. Makanya jangan dibahas-bahas. Makanya kan aneh nggak menganjurkan, jangan suka lihat YouTube yang isi ceramahnya, tanda akhir zaman, ini ciri kiamat sudah deket nih, tanda ini, lebar masalah. Ente fokus fitalabil ilim. Kalau buat yang dengerin, ya, ente fokus dalam fardu ain, masalah wudu, sholat, zakat, haji dan yang lain-lain. Dalemin aja itu masalah. Jangan ngelebar kemana-mana. Namanya kiamat pasti terjadi. Kapan? Allah yang tahu urusannya. Paham? Jelas? Jadi jangan diikut-ikutin yang begitu-begitu. Paham? Kita bilang ini apa? Satu-satu apa?
Suatu kiamat. Jadi kalau dengar omongan kita jadi takut. Waduh. Jangan dibahas. Biarin. Deminin aja. Karena itu apa? Bisa matikan himmah. Bisa matikan kemauan. Iya kalau santri, ngapain belajar dah. Dia mau kiamat. Lempengan itu dibahas tuh, mau kiamat. Tapi lempengan kawin, wah jangan dulu dah, belum kawin. Kan kebangetan nih manusia begini. Paham? Karena memang begini-begini memang kagak boleh. Jangan didetail, jangan dibahas terlalu dalam. Dalam syariat udah ada acuannya, bertanya terus juga menjelaskan mana yang diharamkan, mana yang boleh. Kayak begini nggak boleh, hakikat nyuruh masalah kiamat jangan diperdetail. Sudah kiamat bakal terjadi. Kapan waktunya? Allah yang tahu. Tugasnya ente, jangan ngurusin kiamat. Tuh. Ada kalanya hukumnya makruh kita nanya. Yaitu apa? Bertanya yang nggak perlu. Dalam artian ketika dijawab nggak ada faedah ilmiahnya, nggak ada sama sekali nilai-nilai ilmiahnya. Itu makruh hukumnya. Ada kalanya mubah. Bertanya hukumnya mubah. Kapan itu mubah? Selain yang aneh sebutin tadi dari hukum-hukum fardu, hukum seperti apa? Seperti umpama ini ada tetangga lewat, kita nanyain, "Maneh mampir sini ngopi." Ya kan mubah aja, boleh aja. Buat apa? Buat nyambung silaturahmi. Gak ada masalah begitu. Cuman jangan ada embel-embel, sombong lu, nggak mau nampir. Udah jangan ada embel-embel begitu dah. Belagu lu, udah cukup gitu aja nanyanya. Mana mampir sini ngopi, mubah aja. Buat apa? Buat jalin silaturahim, nggak ada masalah. Jadi bukan mutlak bertanya itu dilarang. Ada kalanya bertanya matlub syar'an, ada kalanya bertanya manhi syar'an. Yang matlub syar'an ada kalanya fardu ada kalanya fardu kifah, ada kalanya Yang manhi syar'an ada katanya ada juga yang Yang terakhir hukumnya mubah. Jelas? Faham? Makanya ini hadis agak berat penjabarannya. Nah kita ulangin lagi yang matlub syar'an, yang hukumnya fardu ain tentang apa? Seperti apa permasalahannya? Yang fardu ain buat di jalan, wudu, toharoh, ya salat, haji, zakat dan yang lain-lain. Yang fardu kifayah seperti apa? Perluasan di dalam ilmu fikih. Yang sunnah seperti apa? Nanya tentang amal-amal kebaikan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang manhi syar'an seperti apa? Nanya istihza, ngolok-ngolok, nanya mau ngetes guru, itu hukumnya haram. Terus juga apa nanya perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak hari kiamat, kayak ruh dan yang lainnya. Yang makruh nanya yang nggak ada faedah. Dalam artian apa? Ketika dijawab nggak ada nilai ilmiahnya. Nah jadi kesimpulannya
Yang wajib bagi seorang muslim dan wajib dia perhatikan dan dia fokuskan, dia membahas apa yang ada, apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia berijtihad untuk memahami demikian, terus juga dia berijtihad untuk memahami makna-maknanya. Ya. Kalau dalam urusannya akidah ya dia yakinin. Kalau urusannya amalia dia berusaha untuk mengerjakan. Nah kalau dia dapatkan dan dia kerjakan demikian, maka dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau dia selisihkan di situ, dia tidak kerjakan, dia langgar, ya, dia sibukkan dengan lintasan-lintasan batinnya dan apa yang sudah diingatkan sama Nabi, ya, tentang keadaannya ahlul kitab yang banyak nanya dan mereka menjadi hancur. Maka dia sengsara dunia dan akhirat. Dan inilah keadaan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. Nah, termasuk juga apa terakhir soal yang belum terjadi dulu para sahabatnya Nabi, para tabi'in juga mereka berdiam, tawaguf terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Sayyidina Umar sampai mengatakan gitu, apa ente nggak merasa berat, ente nggak merasa bersalah, ente nanya kepada kita soal yang belum terjadi. Kata Sayyidina Umar, yang kita sibukin ini banyak, kita lagi ngurusin satu pemerintahan ini, otak aneh ini banyak yang dipikirin. Jadi yang belum terjadi udahlah jangan ditanyakan dulu, kata Sayyidina Umar. Bahkan di sini ada dari anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, Sayyidina Umar sempat ngelarang jangan bertanya perkara yang belum terjadi. Karena aku mendengar Sayyidina Umar bin Khattab melaknat orang yang bertanya perkara yang belum terjadi. Sayyidina Zaid bin Sabit begitu juga. Beliau sahabat yang ahli faraid. Beliau pernah ditanya perkara yang belum terjadi, dibilang udah terjadi ini. Beliau nanya dulu, ini udah terjadi? Belum. Kata beliau, ya udah biarin, biarkan sampai ini terjadi. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu juga. Pernah ditanya, ini pertanyaan udah terjadi belum? Belum. Ya udah, kalau belum terjadi, ya biarin aja dulu sampai dia terjadi. Kalau sudah terjadi, kita baru berijtihad dan kita berikan pandangan kita. Jadi ini keadaannya sahabat Nabi dan para tabi'in. Karena apa? Mereka nggak mau beratin umat. Mereka nggak mau umat itu jatuh dalam perkara-perkara yang bikin sulit mereka. Makanya sampai begitu. Kalau belum terjadi ya mereka nggak nanya. Mereka biarin dulu, jangan ditanyakan dulu. Ntar kalau terjadi baru baru tanyakan. Nanti kita kasih pandangan kita. Jelas? Faham? Baik, mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.